Om Swastiastu, Semeton Saudara Sedharma Senusantara, bertemu lagi pada channel Purwa Sidemen Channel. Dan pada kali ini, tepatnya di awal tahun 2022, dan bertepatan juga dengan Hari Suci Siwaratri, kita bertemu dan saya ingin menyampaikan perihal bagaimana dan apa itu pelaksanaan Hari Suci Siwaratri. Baik, Semeton dan umat Sedharma Senusantara, setiap tahun pada saat Dilem Kepitu, umat Hindu di seluruh Indonesia, apalagi khususnya di Bali, merayakan malam perenungan atau disebut dengan Siwaratri. Ya, tepat pada hari ini 1 Januari tahun 2022. Dan ini menjadi awal yang sangat baik bagi kita untuk kemudian kita merenung. Mengawali tahun kita melakukan perenungan. Karena dalam perayaan Siwaratri ada beberapa hal yang penting dilakukan. Yang pertama yaitu upawasa, melakukan puasa. Ya, puasa dengan satu, tidak makan. Kemudian yang kedua, jagre atau tidak tidur. Dan yang ketiga adalah mone brata atau berpuasa dengan tidak berkata-kata atau berbicara. Ketiga hal ini tentu bagi umat yang tidak terbiasa melakukan puasa akan sulit. Ya, puasa itu adalah menahan diri untuk melatih bagaimana kita mengontrol diri kita masing-masing. Katakan kalau dengan upawasa tidak makan, mungkin masih bisa dilakukan oleh sebagian orang, tepatnya dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan besok. Jadi tanggal 2 Januari 2022 pukul 6 pagi. Jadi selama itu melakukan puasa 24 jam. Nah, kemudian kalau puasa dengan melakukan jagre. Jagre itu adalah tidak tidur atau eling atau berkesadaran. Selama 24 jam kita diharapkan memiliki kesadaran. Sebab kalau seandainya sampai tertidur, pada saat tidur terlelap, di sana akan terjadi sesuatu yang disebut dengan kealpaan, lupa. Oleh karena itu, jagre ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Hari Suci Siwaratri. Di berbagai tempat, termasuk di kampus, berbagai tempat pesraman dan sebagainya, pelaksanaan malam Siwaratri biasanya diisi dengan beberapa Dharma Wacana, termasuk Dharma Tula, diskusi-diskusi sepanjang malam. Diisi dengan berbagai acara, ada juga dengan berbagai kegiatan seperti kesenian. Intinya agar umat Hindu yang melakukan hari suci ini bisa melakukan jagre atau tidak tertidur sampai dengan esok pagi. Nah, kemudian yang puasa yang ketiga adalah mone brata. Ketiga puasa ini merupakan kontrol bagian dari Trikaya Parisuda. Ya, kaya wak manah. Bagaimana berpikir, berkata dan berbuat yang berbaik. Ya, berbuat yang baik. Nah, mone brata bagian dari bagaimana kita mengontrol bibir kita, mulut kita, untuk tidak berbicara selama 24 jam. Ini tentu sulit. Kita sebagai manusia, apalagi di zaman yang boleh dikatakan modern saat sekarang ini, zaman milenial, dengan isu-isu yang masuk dan didapatkan melalui gadget yang ada di masing-masing tangan dari seluruh umat sedharma, tentu memberikan komentar, bahkan muncul kata-kata yang menjadikan puasa mone brata itu gagal. Ini sangat sulit sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau betul-betul diniati dengan bagaimana mengatur diri, menjaga diri karena Anda tidak makan,
kemudian melakukan kegiatan jagre atau begadang sampai dengan pagi hari, ini tentu akan melemahkan fisik, ditambah dengan tidak bersuara, tidak berbicara. Tantangannya sangat besar sekali. Nah, hal ini dalam peringatan Hari Suci Siwaratri yang kita kenal kalau ceritanya dari cerita Lubdaka, ya, itu termuat pada kekawin Siwaratri Kalpa, disebutkan bagaimana si Lubdaka sebagai seorang pemburu melakukan jagre sepanjang malam pada saat dia sedang berburu dan kemudian kemalaman di tengah hutan. Tidak berani turun, dia naik pohon bile selama sepanjang malam itu, kemudian dia memetik daun bile satu demi satu. Namun dia tidak sadari bahwa di bawah pohon bile itu ada Dewa Siwa yang sedang melakukan tapa yoga samadhi. Jadi apa yang dilakukan oleh si Lubdaka tanpa disadari bahwa di bawah pohon bile dan pada malam tilem kepitu itu Betara Siwa atau Dewa Siwa sedang melakukan tapa yoga samadhi. Itu makanya kenapa umat sedharma semeton Hindu di seluruh Nusantara, khususnya di Bali, malam kepitu dipilih sebagai malam perenungan segala perbuatan manusia, malam perenungan atas apa yang sudah diperbuat, dilakukan untuk kemudian dilakukan koreksi. Dipilih malam tilem kepitu itu karena malam tilem kepitu adalah malam yang paling gelap. Bukan berarti kemudian kita hanya memilih Siwaratri atau malam Siwaratri melakukan perenungan. Tidak demikian. Sepanjang hari pun kita bisa melakukan perenungan. Ya, mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi dipilihlah malam yang tergelap di mana Dewa Siwa melakukan tapa yoga samadhi. Dipilihlah hari itu karena itu adalah hari yang paling baik. Ya, kalau di Bali tentu ada hitung-hitungan dalam ilmu warga, dari sekian hari yang baik masih ada hari yang paling baik atau hari yang terbaik. Hari-hari pilihan yang terbaik itulah kemudian menjadi hari-hari suci. Ya, pertemuan antara Pancawara dengan Saptawara, Kliwon dengan Saniscara dikenal dengan hari Tumpek. Saniscara Kliwon. Ya, sepanjang 6 bulan kalender Bali itu ada 6 hari suci Tumpek. Itu menjadi pilihan beberapa hari raya penting. Ya, seperti Tumpek Landep, Tumpek Kandang, Tumpek Warige, Tumpek Uye, kemudian Tumpek Kuningan. Ya. Demikianlah umat Hindu diwarisi oleh leluhur kita. Pada saat kita melakukan bakti atau karma beragama, itu dilakukan dengan perbuatan yang tulus ikhlas. Nah, kembali berbicara tentang malam Siwaratri, di mana Lubdaka setelah menyelesaikan jagrenya sepanjang malam, di dalam kehidupan kemudian berikutnya setelah dia meninggal dunia, karena dia adalah seorang pemburu, ya, perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang penuh dengan dosa. Dijemputlah dia oleh para pasukan dari Betara Yamun. Diseret nyawanya si Lubdaka untuk menerima hukuman atas apa yang telah diperbuat sebagai seorang pemburu, karena itu adalah perbuatan membunuh amati mati. Namun apa yang terjadi? Dewa Siwa datang dan kemudian memberikan pengampunan, memberikan tempat yang baik di sorga kepada Lubdaka, karena Dewa Siwa telah mencatat pada saat malam Siwaratri, tilem kepitu, Lubdaka telah melakukan tapa sepanjang malam, sepanjang Dewa Siwa melakukan yoga. Ini adalah perbuatan yang sangat baik. Oleh karena itu, menjadi catatan yang penting dalam cerita Lubdaka itu, bukan perbuatan sebagai seorang pemburunya saja, namun kita diingatkan bahwa hendaknya kita sebagai manusia untuk kemudian bisa mengambil sari-sari dari cerita tentang Lubdaka ini. Bahwa di dalamnya ada kandungan nilai-nilai yang perlu
oleh seluruh umat sedharma Hindu senusantara itu melakukan pemaknaan-pemaknaan. Tepatnya seperti pada hari ini, Hari Suci Siwaratri, di berbagai tempat masyarakat melakukan berbagai kegiatan. Tentunya pada malam hari, malam perenungan, malam kontemplasi, malam melakukan kesadaran atas apa yang sudah diperbuat untuk kemudian diperbaiki pada kehidupan berikutnya. Tentu dengan harapan di awal tahun 2022 ini sampai dengan akhir tahun 2022 kita bisa mendapatkan kerahayuan, mendapatkan rejeki atau kasukertan, mendapatkan kebahagiaan, ya, agar menjadi hidup kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita sudah mengalami dan memasuki tahun kedua dari pandemi COVID 2019, tentu ini menjadi tantangan dan ujian berat bagi kita umat manusia bahkan di seluruh muka bumi. Tapi sepanjang kita bisa berpikir positif, apapun yang terjadi, hal yang terburuk sekalipun, hendaknya kita bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Begitulah kita terlahir sebagai manusia. Seperti yang termuat pada Sarasa Muscaya, pada sloka 2 dan 4 disebutkan bahwa kita terlahir sebagai manusia, sebagai makhluk yang utama, dan itu patut disyukuri walau dalam keadaan cacat sekalipun. Karena kita memiliki yang disebut dengan tri permana, ya, bayu, sabda, idep. Kita memiliki pikiran. Pikiran ini yang kita pakai sebagai alat untuk mengkontrol diri kita, karena kitalah yang tahu perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Makhluk lainnya seperti tumbuhan dan binatang, dia tidak bisa berpikir seperti manusia. Oleh karena itu kita terlahir sebagai manusia adalah terlahir sebagai makhluk yang sempurna. Karena kesempatan terlahir menjadi manusia, kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu kita pahami kita lahir berdasarkan dari karma-karma kita sebelumnya yang belum habis, belum bisa moksa. Ya, dalam Pancestrada yang keempat disebut dengan Punarbawa atau samsara, kita terlahir karena karma pala, itu pun Pancestrada yang ketiga, ya, menjadikan umat Hindu ya terus melakukan reinkarnasi sampai dengan suatu saat bisa menyatu dengan Brahman. Karena di dalam diri kita ada Atman yang disebut dengan Jiwatman. Jiwatman itu terbelenggu dalam tubuh kita. Jiwatman atau Atman ini telah merasakan kenikmatan stula sarira yang ada dalam diri kita. Ya, kenikmatan juga yang didapatkan dari suksema sarira yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, keterikatan atau keterbelengguan Atman atau Jiwatman yang ada dalam diri kita menjadikan manusia itu selalu tidak terlepas dari yang namanya karma atau kerja. Dan setiap kerja mendatangkan pahala atau pala, disebut dengan karma pala. Karma pala inilah kita sebagai manusia kita pilih, ya, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara semeton sedharma senusantara, sangat menarik sekali kalau seandainya setiap saat kita bisa melakukan penyadaran kepada diri kita bahwa sepanjang kita berbuat baik pun kadang-kadang kita belum mendapatkan, katakan itu rejeki, kebahagiaan, tapi bukan dengan demikian kemudian kita melupakan itu. Harus tetap dijaga dengan melakukan perbuatan baik. Ya. Mungkin saja kita terlahir karena kita masih menanggung beban-beban dari dosa-dosa yang sebelumnya. Dalam karma pala ada disebutkan dengan sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kemudian kriyamana karma pala. Dosa yang tidak habis dinikmati dulu. Dosa ataupun perbuatan yang dilakukan sekarang berbuah sekarang. Dan perbuatan yang sekarang dan bisa dinikmati karmanya di kehidupan mendatang. Inilah yang menjadi lingkaran bagaimana manusia itu terus terlahir sampai kemudian suatu saat menuju lebih dari tujuan keyakinan kita dalam Pancersada yang kelima, yaitu moksa. Melakukan perenungan seperti malam Siwaratri adalah salah satu cara kita untuk kemudian kita mawas diri. Berbagai tantangan kita hadapi, ya.
tahun-tahun belakangan ini cobaan dari kejadian alam, ya, kejadian semesta, bencana, godaan. Termasuk godaan yang paling berat adalah yang godaan yang timbulnya atau datangnya dari dalam diri, yang disebut dengan satripu. Jadi musuh itu tidak jauh tempatnya. Musuh itu ada dalam diri kita. Ya, bagaimana kita memiliki sifat iri dengki, kemudian marah, rasa mabuk, ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki rasa iri. Sepanjang kembali kepada peranan kita sebagai manusia, bahwa kita bisa mengatur diri kita bisa berpikir, kita memiliki iri itu kita bawa ke hal-hal yang bersifat positif. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sadripu dalam diri harus dihilangkan, jangan. Tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol. Tidak bisa hilang itu. Ya, kecuali kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara, semeton dan sebagainya, sudah menjadi orang gila yang hilang ingatan. Mungkin sadripunya tidak bisa dirasakan. Ya. Kita lihat saja bagaimana orang gila itu tidak pernah memperhatikan dirinya, compang-camping, mandi jarang, makan sekenanya, tangannya selalu kotor. Kita tidak mungkin orang yang sadar, yang normal seperti ini berperilaku seperti itu. Ya, amarah pun diperlukan, tapi dengan dikontrol. Nah, itulah makanya dalam perayaan Hari Suci Siwaratri seperti pada hari ini, ya, dan saya yakini seluruh umat semeton sedharma di Nusantara juga merayakannya, kita melakukan kontrol atau introspeksi kepada diri, apa yang sudah kita lakukan yang perlu kita perbaiki, atau kalau dalam dalam dunia umumnya ada yang disebut dengan setiap awal tahun itu membuat yang namanya resolusi. Apa yang telah kita perbuat sebelumnya, kemudian kita perbaiki dan kita berjanji kepada diri kita untuk kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan itu pada tahun ini. Jadi melakukan resolution, ya, introspeksi, bertepatan dengan 1 Januari 2022, bertepatan juga dengan Siwaratri. Kalau kita membuat resolusi, melakukan introspeksi diri, ini sangatlah baik sekali. Jadi hari ini, mengawali tahun 2022 ini, adalah tahun yang paling baik untuk melakukan introspeksi diri. Tergantung dari semeton, Bapak Ibu, umat sedharma, introspeksi apa yang dilakukan kepada diri sendiri. Bagi Bapak yang sudah memiliki keluarga, tentu melakukan introspeksi bagaimana selain Bapak sendiri, istri Bapak, kemudian anak-anak keluarga, setelah keluarga mungkin keluarga besar dan sebagainya. Melakukan introspeksi untuk mendapatkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah pasti oleh kitab suci disebutkan bahwa apapun yang kamu lakukan itu akan mendatangkan hasil. Ya, kalau kita fokus pada perbuatan yang kita lakukan, apalagi itu perbuatan baik, hasilnya itu akan secara otomatis mengikuti. Tidak ada pengingkaran karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Demikian juga kalau perbuatan tidak baik. Kalau Anda berbuat jahat, ya, hasilnya pun akan serta-merta mengikuti Anda. Tidak juga bisa diingkari. Ini luar biasanya. Kita meyakini dalam Pancasrada, ya, selain Widitatwa, Atmatatwa, kemudian Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, ini menjadi keyakinan umat Hindu yang senantiasa mengingatkan kita bagaimana kita menjadi umat, menjadi insan atau makhluk hidup di bumi ini, untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada diri, keluarga, masyarakat, bahkan alam ini. Alam semesta di bumi, di seluruh muka bumi telah diberikan pelajaran sejak Maret 2020, pandemi di seluruh muka bumi. Alam telah melakukan koreksi kepada dirinya dengan caranya tersendiri. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Kitalah yang kemudian diharapkan untuk kemudian bisa menerima apa yang dilakukan dan apa kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kita tidak bisa menentang alam. Kita tidak bisa melawannya. Kita hanya setitik debu.
Kalau kita bandingkan dengan diri kita di seluruh muka bumi ini, bahkan di seluruh semesta ini, kita tidak ada artinya. Tapi karena kita diberikan pikiran, ya, hendaknya kita selalu berpikir yang baik, hendaknya kita selalu berkata yang baik, hendaknya selalu berbuat yang baik. Hal ini saya pakai juga kepada diri saya sendiri. Senantiasa bagaimana mengawali sesuatu dengan pikiran yang baik, tetap berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin dengan perbuatan yang baik. Berkata juga yang baik. Kita sangat senang kita diberikan selain caksuindriya mata, kemudian strotendriya hidung, karmendriya, kemudian hidung, ganendriya, wakindriya. Kita senang selalu melihat yang indah-indah. Itu kenikmatan yang kita dapatkan dari mata. Kita diberikan telinga, bagaimana kita selalu dengan senang mendengar suara-suara merdu. Oleh karena itu, mendengar perkataan kasar tentu tidak menyenangkan. Inilah makanya Anda sebagai umat atau insan dari Tuhan, Ida Sang Yang Dewasa, kita hendaknya bagaimana selalu berbuat baik, berkata dan berpikir yang baik untuk menyenangkan semua orang. Tentu pertama menyenangkan diri sendiri dan kemudian berikutnya akan memberikan vibrasi menyenangkan orang lain. Ya, berbuat untuk membuat kesenangan itulah menjadi salah satu tujuan hidup. Karena itu akan memberikan buah atau hasil yang juga yang sangat baik. Nah, baik umat sedharma semeton titiang senusantara, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan perenungan dari Hari Suci Siwaratri ini. Sebenarnya saya ingin bercerita banyak hal, ya, tapi mungkin tidak bisa dilakukan hanya satu sesi ini saja, satu episode ini. Ini adalah episode pertama saya di tahun 2022 dan saya akan berusaha untuk membuat konten-konten yang mungkin saja buat umat sedharma semeton bisa mengambil hikmahnya. Saya tidak bermaksud mengajari, saya tidak bermaksud untuk memberikan arahan apalagi kepada umat sedharma yang jauh telah mengetahui pengetahuan keagamaan, tapi saya hanya sekedar bermaksud untuk berbagi. Karena inilah menjadi kebahagiaan yang saya nikmati. Ya, berbagi kepada semeton, berbagi kepada umat sedharma itu juga menjadi tujuan hidup saya. Tentunya apa yang saya sharing adalah apa yang saya alami, apa yang saya ketahui baik dengan pengalaman membaca ataupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari kepada umat sedharma. Mudah-mudahan berkenan serta Anda mendapatkan manfaat dari cerita singkat saya tentang pemaknaan dan Hari Suci Siwaratri. Namun satu hal sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa dalam setiap perenungan Siwaratri, ya, kembali kepada cerita Lubdaka sebagai seorang pemburu. Di zaman milenial, kita sendiri adalah pemburu segala sesuatu dalam memenuhi keinginan kita. Jangan lupa itu. Kitalah Lubdaka itu. Kitalah pemburu itu. Ya, sepanjang kita berburu, ya, apakah itu berburu dengan cara yang baik, berburu dengan cara yang tidak baik, itu semua akan mendatangkan hasil dari setiap perburuan yang kita dilakukan. Inilah juga salah satu pemaknaan Hari Suci Siwaratri ini, bahwa jangan jauh-jauh, jangan mengatakan, oh itu kan Lubdaka, zaman tidak enak ceritanya. Tapi dari makna yang bisa kita ambil nilai positif cerita Lubdaka, kitalah Lubdaka itu sendiri. Suatu saat kita akan menempuh perjalanan bagaimana kita bisa menembus tempat Brahman itu sendiri, atau di mana Dewa Siwa memberikan tempat kebahagiaan bagi kita. Kitalah Lubdaka itu. Sehingga yang perlu saya sampaikan buat saya sendiri dan buat semeton saudara umat sedharma, berbuatlah dan berburulah hal-hal yang baik. Tentu hasilnya akan memberikan hasil yang baik, walaupun belum tentu kita terima saat sekarang ini. Mungkin akan kita terima nanti, mungkin akan diterima oleh anak cucu kita nanti. Kuncinya selalu berbuat baik. Demikian semeton saudara sedharma senusantara. Sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tidak lupa mohon maaf bila ada hal-hal yang
kurang berkenan dalam penyajian di episode kali ini. Dengan harapan, dengan cara berbagi ini, saya bisa membuat atau mengingatkan saudara-saudara kita untuk tetap dan senantiasa berbuat baik. Dan dengan harapan juga sepanjang tahun kita harapkan selain saya, keluarga saya, Bapak Ibu semua tahun saudara, keluarga Bapak Ibu semua tahun saudara, semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Baik, matur suksema, titiang sinep antuk pramusanti. Om Santi 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 Om.